Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam renungan harian pagi. Saya mengajak kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami, Tuhan yang sudah senantiasa hadir menolong dan memberkati kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus kiranya mencelikkan mata hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan kita terdapat pada ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Dari ayat ini saya mau mengambil sebuah topik percakapan adalah dilema ketika memberitakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan dengan satu dilema antara menyuarakan kebenaran atau tidak, menyatakan apa yang salah, menyatakan apa yang berdosa, dan perilaku yang tidak benar ternyata bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dilakukan. Kenyataannya banyak orang yang tidak suka, bahkan memusuhi, meskipun apa yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana Nabi Yeremia bernubuat tentang murka Allah yang luar biasa dan dahsyatnya kepada umat Israel, baik orang Yehuda maupun Yerusalem, termasuk saudara-saudaranya sekampung sendiri. Allah telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakni Allah menyertai mereka senantiasa sampai keturunan mereka, dengan catatan orang Israel tetap setia mendengarkan suara Allah. Pada ayat yang keempat dan kelima, sayang sekali orang Israel ternyata mengingkari janji tersebut dan tidak mau mendengarkan suara Allah lagi. Mereka justru berbalik kepada ilah lain pada ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Allah menyuruh Yeremia untuk menyampaikan berita penghukuman dan kutukan kepada orang Israel pada ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia melihat bahwa kehidupan dan keagamaan umat Allah sudah melenceng. Saat itu umat Israel sudah hidup di bawah kendali Assyria. Assyria yang menyembah Baal telah mempengaruhi kehidupan umat Tuhan, dan umat Tuhan sudah menjauh dari Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Kini umat Tuhan telah kembali menjadi budak Assyria dengan menyembah Baal. Hidup mereka yang demikian, yang seperti itulah yang dikritisi oleh Yeremia, agar mereka kembali hidup sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan, dan supaya mereka beribadah kepada Allah yang telah menuntun mereka. Dan jika umat tidak mau memperbaharui diri, Yeremia menubuatkan akan datang musuh besar, Yerusalem akan ditaklukkan dan dihancurkan oleh musuh. Yeremia 19 ayat 15, yang bunyi firman Tuhan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota di sekitarnya malapetaka dan lain-lain sebagainya, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kritik yang disampaikan oleh Yeremia ternyata bukanlah membuat mereka membaharui diri. Malah yang muncul adalah timbul kesepakatan jahat di antara imam-imam, nabi-nabi kerajaan, dan orang-orang yang tidak menyukai Yeremia. Mereka ingin segera menangkap dan membunuh Yeremia. Yang semua itu membawa pergumulan
dan ketegangan dan krisis rohani yang berkepanjangan di dalam batin dan diri Nabi Yeremia. Dalam tugasnya sebagai nabi yang telah membawa penderitaan bagi dirinya sendiri, yang hampir menyebabkan dia berputus asa dan kecewa terhadap sikap umat Israel. Bagaimana Yeremia menyikapi melaksanakan tugas yang maha berat ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat yang ke-18 dikatakan Yeremia lebih setia kepada pesan Tuhan. Meskipun Yeremia menghadapi dilema dengan tugas yang diberikan Tuhan ini, namun dia mengambil tekad bahwa setia serta patuh kepada Allah yang mengutusnya. Dia tetap berani menyuarakan suara Tuhan dengan mencela bangsanya sendiri, meskipun resikonya adalah nyawanya sendiri. Lalu pada ayat yang ke-19 juga dijelaskan Yeremia menghadapi ancaman. Konsekuensi dari apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsanya telah menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan dari rekan-rekan sebangsanya. Bahkan ada keinginan besar untuk membunuh Yeremia. Yang pertama sekali ingin mencelakai Yeremia adalah saudaranya sendiri yang ada di Anatot pada ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat kondisi ini rasanya kemanusiaan Yeremia muncul, yaitu dia merasa ketakutan, kekhawatiran dan cemas. Dia merasa seperti anak domba jinak yang siap untuk disembelih. Dia juga mengumpamakan dirinya seperti pohon yang akan ditebang beserta buahnya. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yeremia beserta dengan orang-orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada perkataannya akan dibunuh sehingga mereka tidak ada lagi di bumi ini. Terhadap semua itu, Yeremia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya akan janji Tuhan bahwa Allah akan senantiasa menyertai dia kemanapun dia melangkah. Yeremia 1 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Pesan yang dapat kita petik menjadi renungan kepada kita dari cerita ini adalah bahwa pemberitaan firman Tuhan itu memang mengandung resiko. Melalui pemberitaan firman Tuhan, seringkali kita orang percaya diajak untuk terpanggil, berani menyuarakan suara-suara kebenaran dimanapun kita berada. Di tengah-tengah kehidupan kita, masyarakat bangsa yang mengalami krisis moral, yang suka kepada hal-hal perilaku yang jahat, dan banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak adil bagi mereka yang lemah. Adakah keberanian bagi diri kita untuk tetap menyuarakan suara kebenaran sama seperti yang dilakukan oleh Yeremia? Hal ini tentu merupakan tugas yang sangat berat untuk kita lakukan. Dalam menyuarakan suara kebenaran pasti kita menghadapi tantangan. Tetapi seperti Yeremia, jangan mundur, tetaplah setia. Serahkanlah segala perkara yang kita hadapi kepada Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan membantu diri kita sendiri bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita ketika kita berani menyuarakan suara kebenaran. Jika kita mengalami atau menghadapi berbagai masalah, ancaman dalam pemberitaan kebenaran, ketika kita menyatakan kejujuran, mari kita tetap tegar dengan lemah lembut, dengan rendah hati, setia pada tugas dan panggilan kita. Dan dalam hati kita berdoa kepada Allah seperti Yeremia, menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan mendampingi kita. Percayalah bahwa kebenaran, keadilan, dan kejujuran pasti akan menang atas segala kebohongan, kepalsuan, dan ketidakadilan. Tuhan yang akan memberikan waktunya yang tepat bagi kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami dalam pemberitaan kebenaran. Firman Allah, seringkali kami menghadapi berbagai macam penolakan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan, supaya kami tetap berani menyatakan suara kebenaran Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.
bagimu.